Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karimil amin, Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wal akhawat dan ummahat, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitus Salam, Baitur Rahim, yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya, selalu diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan diterima semua amal kebajikan. Kita memohon kepadanya agar diberikan keistiqomahan di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW, juga diberikan usia yang panjang dalam ketaatan kepadanya, serta diluaskan pintu-pintu rezeki dalam keberkahan. Dan kita mohon kepada Allah agar diberikan anak-anak yang salih dan salihat, yang kelak akan menjadi penyejuk pandangan kita di usia tua, di alam barzakh dan di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, tidak apa-apa kita sekali-kali ditukar, di rolling ya jadwalnya. Barangkali Ustaz Ahmad Sujai ada halangan. Umrah apa ya? Biasa. Semoga Allah berkahi. Amin. Kita kembali melanjutkan di pertemuan yang ke-5 atau yang ke-6, saya lupa, membahas atau mengisahkan tentang seorang sahabat Rasul sekaligus menantu beliau, bahkan anak angkat beliau, dan yang utama ialah beliau diasuh langsung oleh sang Rasul di usia 7 tahun. Itulah Abu Turab Abul Hasan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍah. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang hal berkaitan dengan nama, nasab, kemudian ya gelar beliau, lalu kemudian bagaimana beliau menjadi anak yang pertama mengucapkan syahadatain, lalu orang yang membela Rasulullah, bahkan menjaga, serta hampir-hampir tidak pernah berpisah dari sang Rasul SAW, yang maknanya setiap ayat yang turun atau sabda-sabda Rasul yang beliau sampaikan, hampir semua tempat, walaupun tidak seluruhnya, mayoritasnya ya sahabat Ali bin Abi Thalib pernah menyaksikan atau mendengarkan kealiman beliau. Lalu ia disebut dengan zuhud, ahli ibadah, bahkan menjadi jawara dalam banyak pertempuran. Itulah dia sahabat Ali bin Abi Thalib. Begitupun jemaah yang Allah muliakan, apa yang kita kaji ini baru secuil tentang keutamaan atau biografi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebelum kita lanjut pada materi, satu hal yang penting ialah kita mempelajari sahabat-sahabat pilihan atau sahabat-sahabat senior dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kita agar mengetahui
kita mengakui. Yang ketiga, kita meneladani orang-orang yang telah diasuh langsung, digembleng langsung, dididik langsung oleh sebaik-baik pendidik, semulia-mulia manusia, seutama-utama para anbiya dan para rasul. Itulah Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kealiman serta kefakihan, bahkan nanti kita akan jelaskan bagaimana kehidupan sahabat Ali bin Abi Thalib di masa 3 kekhalifahan. Alangkah berartinya kekhalifahan awal yang dijabat oleh sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa dan bagaimana peran sahabat Ali bin Abi Thalib? Yang kedua, Khalifah Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang masa jabatannya pas 2 periode, nggak sampai 3 periode. 2 periode, waktu yang panjang. Apa peran yang diperankan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib semasa Umar bin Khattab menjadi khalifah? Yang jelasnya ialah Umar bin Khattab pernah mengatakan, setiap fatwa, setiap pertanyaan yang sampai kepada saya tidak berani menjawab kecuali saya berdiskusi, atau barangkali jika ada yang bertanya, saya lebih mendahulukan Ali bin Abi Thalib untuk menjawabnya. Kenapa? Kealiman, kefakihan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan di masa pemerintahan Umar bin Khattab, sahabat Ali menjadi mustasyar, dewan penasehat inti. Apa bahasa kita? Menteri apa? Mensesnek atau penasehat khusus, sekurang-kurangnya menjadi ketua MUI. Nah, lain halnya di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang masa jabatannya lebih daripada 12 tahun. Sudah, apa peran Ali bin Abi Thalib yang pada ujung kehidupan sahabat Utsman telah kita pelajari? Beliau diteror, difitnah, bahkan disebarkan berita-berita yang hoax tentang Utsman bin Affan, sehingga para ahli sejarah mengatakan selama 6 tahun awal pemerintahan sahabat Utsman stabil. Ketika memasuki 6 tahun keduanya, dari mulai tahun ke-7 sampai ke-12, ending-endingnya pada tahun 12 itu dikoncang. Bahkan orang-orang yang ingin menjatuhkan dan melengsarkan sahabat Utsman sampai ia menguasai kota Madinah, memimpin salat berjamaah, menjadi khatib ketika Jumat, yang ujung-ujungnya mereka menutup rumah Utsman bin Affan selama 1 bulan. Ujungnya apa? Sahabat Utsman pun berhasil dipenggal oleh mereka. Jamaah dipenggal, bukan dijarah rumahnya, dan bukan dicuri jam tangannya. Jamaah, apa yang terjadi? Dipenggal kepalanya. Tuntutan mereka ialah Utsman tidak becus, Utsman KKM. Ungkapan-ungkapan hari ini kita lihat, kita dengar, dahulu terjadi di hadapan orang yang terbaik di masanya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi katakan Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, dan Nabi sebut 6 sahabat lagi yang disebut dalam bahasa Arab al-ashru al-mubashsharun bil jannah. Al-ashru, mohon maaf, 10 sahabat Nabi yang dijamin surga. Telah kita pelajari siapa Utsman bin
mulai. Itulah Ummul Hasan Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radhiyallahu anha. Nah, pertemuan ini jemaah kita mengambil sebagian di antara perkataan atau wasiat-wasiat emas dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di antara perkataan beliau ialah la yakhafu 'abdun illa dhanbahu. La yakhafu 'abdun illa dhanbahu. Seorang hamba yang baik tidak merasa takut terhadap dirinya kecuali dosa yang banyak. Dosa yang banyak yang dilakukan oleh kita. Jangan tunjuklah orang lain. Sebulan korupsi, sebulan makan uang negara, sebulan minta tunjangan naik terus, sebulan mendapatkan gaji yang setiap hari 3 juta. Jangan tunjuk orang. Apalagi sibuk dan kepo mengurus orang lain. Tidak boleh. Siapa kita? Tahu mana kepo? Tahu kepo boleh? Kepo tidak boleh. Apalagi kepo pisang, yang ujungnya kita pingsan. Ingat itu kaedahnya. Ngurusin orang sehingga apa? Lupa ngurus diri kita. Sesoleh apapun kita, tidak boleh menjustis orang lain. Sebulan munafik. Siapa anda? Justru sibuknya kita mengurus aib-aib kita, borok-boroknya kita, ketidaktahuan kita, minimnya ibadah kita ini. Itulah orang yang beruntung. Periksa nanti pulang ke rumah, sudah berapa miliar saya berinfak. Saldo dia 60 miliar, Pak. Belum dia jual jam tangannya, belum dia punya pila 4 biji di Bogor sana, tanah yang luas tanpa batas, kebun sawit dan kebun karet yang begitu luas. Coba dihitung berapa jumlah uang saya dan berapa yang saya akan bawa mati di liang kubur. Mungkinkah uang saya jadikan satu ATM saya bawa di kantong di balik kain kapan? Nggak mungkin. Kenapa mubazir? Nggak akan mungkin kita akan belanja di alam barzakh. Yang ada ialah memanfaatkan, mendapatkan hasil, menuai apa yang telah kita kerjakan di muka bumi. Ingat, ketika jasad masuk ke liang lahat, ya orang-orang yang melayan pun berangkat. Jangan lupa ada 2 malaikat yang datang, mungkar wa. Apa yang ditanya kalau bukan 3 hal? Siapa, apa, siapa? 3 pertanyaan. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? 3 pertanyaan dan jawabannya selalu kita baca di setiap paginya, yang merupakan rangkaian zikir pagi. Raditu billahi. Ulangi jemaah, kita mengucapkan ini zikir pagi. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ucapan kita ini apakah mudah nanti menjawab di liang lahat? Serahkan kepada Allah. Siapa orang yang berjuang selama 50 tahun diucapkan raditu billahi rabba, lisannya, i'tiqadnya lurus, kuat, tertajam atau tertancap kokoh, dan anggota tubuhnya betul-betul mengatakan Rabbku hanya Allah. Berarti apa? Sujud, rukuknya, lalu kemudian melangkahnya, mencoleknya, memegangnya, menginjaknya, semua sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita korupsi hari ini jemaah merupakan PR besar di negeri kita. Secara umumnya ialah minim moral, minim akhlak. Ini yang hari ini menjadi PR besar di negeri kita. Nah, begitu marilah urus diri kita dahulu. Ya,
konsepnya ialah apa yang Allah firmankan dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, qu anfusakum. Ulang jemaah, qu anfusakum. Jangan dimaknakan tidak peduli sama orang lain, kurang care sama tangga, bukan. Mengurus diri kita ini, menghitung-hitung dosa kita banyak pisan. Itu perkataan sahabat Ali mengatakan, la yakhafu 'abdun illa dzamba. Tidaklah seorang takut kepada dirinya kecuali dosa yang banyak. Yang kedua perkataan beliau, ya wala yarju illa rabbahu. Tidaklah seorang hamba mengharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus mengharap dua hal, mengharap kepada Allah agar diterima semua amal kebajikan kita. Itu yang tadi dibaca atau kita baca setiap paginya. Apa? Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan wa amalan. Ini mengharap. Yang kedua mengharap kepada Allah agar kita dijauhkan dari segala macam fitnah, ya, kemudian cobaan hidup, dan lebih-lebih nanti dijauhkan dari fitnah dan azab kubur. Endingnya ialah dijauhkan dari azab api neraka. Itu yang kita baca di penghujung salat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihil. Yang telah membaca doa ini, pujilah Allah semata-mata dan mohonlah kepadanya keistiqomahan lalu mendapatkan kelezatan dalam ibadah salat. Mari. Yang ketiga kata beliau, wala yastahi jahilun illa, mohon maaf, wala yastahi jahilun an yas'ala. Ini bagus banget. Tidaklah pantas orang yang bodoh malu untuk bertanya. Sehingga keluarlah pepatah kita mengatakan malu bertanya. Masih ingat Pak ya? Yang pernah kita lalu dulu di usia kita 5 atau 6 tahun, malu bertanya, sesat di jalan. Kalau jalannya ya yang remeng-remeng. Hari ini ada Google Map, kemana pun dibawa, sampai pelosok-pelosok gang buntu pun. Yang dimaksud ialah tentang agama ini. Tentang apa? Agama kita ini penuh dengan ilmu. Bahkan ayat yang pertama turun di Gua Hira tentang ilmu. Iqra. Apa arti Iqra? Baca. Lalu kemudian tadi kita membaca doa tadi setiap paginya belum terbit matahari. Ya kita minta, Allahumma inni as'aluka ilman. Lalu satu-satunya ayat perintah kepada sang Rasul, Allah suruh agar memohon kepada Allah minta tambahan apa? Bukan harta, bukan apa? Saldo bertambah terus. Tapi Allah menyuruh sang Rasul untuk memohon, wa qul rabbi zidni, wa qul rabbi zidni ilma. Dekat doa itu dihafal oleh anak-anak TK. Ya rabbi zidni ilma warzuqni. Allahu akbar. Meminta kepada Allah tambahan ilmu. Nah, jadi kata beliau yang ketiga, wala yastahi jahilun an yas'ala. Tidak pantas orang yang bodoh malu bertanya. Nah, yang keempat kata beliau, wala yastahi 'alimun illam ya'lam
tidak pantas malu. Orang alim jika dia tidak bisa menjawab, mengatakan apa? Saya tidak tahu. La adri. Sebagaimana ada yang terjadi di zaman Imam Malik. Tahu Imam Malik ya? Orang yang alim di kota Madinah, dan beliau termasuk seorang tabi'in saghir. Ketika dari jauh orang telah mengumpulkan 40 pertanyaan, datang dari jauh ke Madinah, lalu bertanya di hadapan Imam Malik sebanyak 40 pertanyaan. Sudah, artinya apa? Wahai Imam, kami dari sebuah negeri yang jauh sengaja mendatangi Madinah bertanya kepada engkau 40 pertanyaan. Kata beliau, silakan. Tahu jemaah yang Allah muliakan, dari 40 yang dijawab hanya 4 pertanyaan. Kaget orang itu. Wahai Imam, engkau orang alim, hanya 4 pertanyaan doang yang kau jawab. Apa kata Imam Malik? Nanti kalau pulang sampai ke negerimu, kasih tahu wargamu. Imam Malik enggak tahu. Kalau kita jemaah, Masya Allah, mudah menjawab. Ya, perkara-perkara yang mudah iya, namun perkara-perkara yang pelik, yang sulit, yang angel, bahkan jelimet, tidak sembarangan menjawab. Butuh yang namanya murojaah, bertanya, berdiskusi. Apalagi masalah berkaitan dengan umat manusia, tidak sembarangan. Yang terakhir kata beliau, ini yang menakjubkan tentang makna sabar. Was-sabru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasad. Kata beliau itu apa? Sabar itu ya dalam keimanan seperti apa? Kepala dia dari jasad. Ya, alangkah besarnya makna sabar, sebagaimana alangkah pentingnya kepala dari semua tubuh. Coba hari ini jemaah, kalau nggak sabar kita jemaah demo terus. Kalau nggak sabar kita, orang tua lihat anak yang subhanallah ngelunjak, tahu lah kita ngelunjak. Ketika libur 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, jangan pandang anak orang lain, anak tetangga, anak sendiri. Adakah mereka sholat berjamaah di rumah, apalagi di masjid? Adakah di waktu maghrib mereka pegang mushaf? Coba 3 hari jamaah libur panjang, atau kita biarkan sibuk dengan HP. Dengan apa? HP. Mereka menjadi orang-orang yang malas. Ada istilah kaum rebahan. Kenapa? Ketika dia lapar, ada kubur, datang dalam waktu maksimal setengah jam. Pilihannya dia lihat begitu banyak, tapi ketika datang pakai siapa yang bayar? Orang tua juga. Nah, itu perlunya sabar. Sabar terhadap musibah yang menimpa kita semua. Wabil khusus kita mendengar kerabat kita, bahkan ayah kita, ibu kita meninggal dunia. Siapa yang tak sedih? Sabar kita direndahkan oleh negara-negara lain tentang Indonesia, sebagaimana demo-demo kemarin disoroti oleh dunia aja. Dan kita kalau tidak sabar terkapar, dan sabarnya kita itulah akan berbuah manis. Bagaimana kesabaran para al-anbiya'i wal rusul selama 1000 tahun hampir berdakwah. Nabi Nuh alaihissalam, dia dicaci, maki, dihina, bahkan dibilang gila, tetap beliau sabar. Sabarnya Nabi Ibrahim
sampai diponis yang belum pernah ada, dibakar hidup-hidup. Sabarnya Nabi Allah Lut menghadapi kaumnya, kaum homoseksual. Sabarnya kaum Nabi Musa yang dikerjain oleh kaumnya sendiri, bahkan belum berhadapan dengan kaumnya sendiri, Nabi Musa berhadapan dengan bapa angkatnya bernama Fir'aun. Dan sabarnya Nabi Isa alaihissalam, masih orok, masih bayi, dituduh oleh pendeta-pendeta Yahudi anak zina. Yang ibunya, yang wanita yang suci, Maryam al-Batul, dituduh apa? Seorang pelacur. Subhanallah. Kesabaran Nabi kita tiada duanya, jemaah. Baca Al-Quran, baca hadis-hadis beliau, baca sejarah beliau, tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang paling berat cobaannya kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang bertanya, bukankah Nabi hidupnya singkat jika dibandingkan dengan Nabi Nuh? Na'am, namun caci makian, hinaan, bahkan gelar sampai kepada keluarga beliau dituduh abtar. Tahu abtar? Tahu abtar? Surah Al-Kautsar, inna syani'aka huwal. Apa makna abtar? Orang yang putus keturunannya. Karena apa? Allah berikan kepada sang Rasul 3 orang anak laki-laki di usia balita wafat. Tahulah kita bagaimana kebiasaan orang-orang Quraisy, apalagi para pembesarnya, jika ia safar tijarah, apalagi berperang dan bermusyawarah, berkumpulnya para kabilah-kabilah Arab, alangkah bangganya seorang ayah didampingnya ada 3 atau 2 orang menimang anak laki-laki. Bangga. Sedangkan Nabi kita lahirlah anak bernama Al-Qasim, laki-laki. Balita meninggal dunia. Yang kedua Abdullah, ya, balita meninggal dunia. Tinggal 4 orang, semuanya perempuan. Zainab, Ummul Kulthum, Ruqayyah dan Fatimah Zahra. Perempuan dicaci maki oleh orang Quraisy Makkah. Kenapa? Wahai Muhammad, apa yang kau perbuat dengan anak-anak gadismu di rumah? Bersafar tijarah enggak mungkin, berperang mustahil. Ketika musyawarah berkumpul dengan laki perempuan, aib. Nabi masih manusia, Nabi kita manusiawinya pun keluar. Beliau mengangkat mantan budaknya bernama Zaid bin Harithah, beliau ubah dengan Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari jemaah baca juga Al-Quran, gelar-gelar yang dituduh oleh orang Quraisy Mekah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 7 gelar. Semuanya buruk dan semuanya apa? Menyakitkan. Apa gelar yang sangat menyakitkan bagi sang Rasul? Ada 2. Yang pertama ialah Majnun. Allahu Akbar. Kemarin sore masih disebut Muhammad Al-Amin. Apa arti Al-Amin, Pak? Sangat amat terpercaya. Telah kita pelajari bagaimana ketika orang-orang Quraisy Mekah yang kaya-kaya, ketika mau safar jauh dan lama, mereka menitipkan barang-barang berharga di rumah siapa? Di rumah Rasulullah. Karena mereka tahu betul bagaimana amanah dan jujurnya Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Tapi ketika mulai beliau berdakwah dengan terang-terangan, mendakwakan kaumnya hanya kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbalik. Dan Nabi berdakwah 2 kalimat itu, jemaah, butuh waktu 10 tahun.
diartikan berarti Nabi berdakwah cuma sebentar doang. Tidak, siang malam ya. Layaknya Nabi Nuh yang Allah paparkan dalam surah Nuh, qala inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, ya Rabb, doanya Nabi Nuh, aku mengajak kaumku siang dan malam, dan tidaklah ajakanku melainkan mereka semakin jauh dan kabur. Mari jemaah, lalu di penghujung perkataan beliau mengatakan wala khaira fi jasadin illa ra'salahu. Tidak ada manfaatnya satu tubuh jika tanpa kepala. Ya, wala imana liman la sabra lahu. Tidak sempurna dan tidak kokoh iman salah seorang ya kalau tidak ada sabar dalam jiwanya. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan hari ini jemaah. Sabar mendidik anak-anak kita. Juga wahai para istri, sabar terhadap suami-suami kita atau sebaliknya, sabar terhadap istri-istri kita yang sudah terkontaminasi. Mohon maaf kalau sudah dapat diskon di Shopee, jangan tanya, langsung masuk keranjang. Dan itu wajar. Kalau dia berlebihan sampai 20 juta, ya ini yang berlebihan. Kalau sanggup, monggo, mangga. Tapi kalau gaya-gayaan, taruh saldo cuma 5,5 juta, belanjanya seberapa? 10 juta. Akhirnya sama suami transfer dong. Kalau suaminya tajir sultan, kalau cuma seorang pedagang kecil, namanya Pak Sultan, namanya doang. Jangan dihedonis, jangan berlebihan. Sebagaimana ungkapan ya, orang-orang mengatakan tidak cocok ketika ada harta mal, pulus. Nah, ketika ada harta mal, rame-rame ke mall, masuk pagi pulang sore, nggak wajar kecuali buka lapak. Sudah ada mal kemana? Mall, ngapain? Ngemil. Subhanallah. Apa nggak bikin biaya SPP anak kita? Nggak cocok. Dan mohon maaf, sangat tidak wajar, aib besar. Kita ya poya-poya atau makan yang mahal-mahal, lalu ya kendaraan kredit. Sementara SPP anak kita 3 bulan nunggak. Mohon maaf. Bahkan kita antarkan anak kita pakai Innova hybrid. Baru Pak, belum keluar pelan. Tapi yang namanya anak kita 3 bulan telat. Memang air telat. Nanti jangan ukur diri kita. Untuk apa bergaya hidup lifestyle kata? Untuk apa? Kalau mampu
Tapi masa depan yang kita harapkan anak sudah habis kuliah, bahkan telah menikah, punya rumah, kita sudah pensiun, ada 1 triliun. Mau diapain? Akan buat kalian kubur? Enggak. Jadikan pintu-pintu kebaikan. Yang belum berhaji, segerakan berhaji. Orang tua, mertua kita belum pernah lihat Ka'bah. Apa artinya? Halo, apa artinya? Umrohkan segera. Dan jangan takut walaupun habis jemaah. Dan ternyata sahabat Utsman bin Affan sampai hari ini masih ada asetnya. Belum lagi yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah apa yang Nabi sabdakan dari sabda beliau, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, dan yang 10 orang semuanya di surga Allah. Mari jemaah, poin yang kedua di antara wasiat-wasiat sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan la taqra'ul Qur'ana fi ruku'ika wa sujudika. Tentunya ini perpanjangan dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Ya, jangan engkau baca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Ada larangan. Ya, kalau dalam sujud membaca Quran itu boleh kalau bentuknya doa. Berarti apa? Kita niatnya bukan baca Quran tapi baca doa yang dari ayat Quran. Apa contoh? Boleh kita baca, boleh ketika sujud. Ihdinas shiratal mustaqim. Boleh. Walaupun begitu masih kita membaca yang selain dari itu. Apa yang sedang kita baca? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hadis boleh. Kalau ayat apa di antaranya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Boleh. Itu sujud. Ada pun rukuk tidak boleh. Ya, rukuk itu ialah azimu, ya agungkan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sujud juga sucikan Allah dan perbanyak doa. Tentunya panjangnya sujud jemaah terutama ketika sholat sendirian atau sholat sunnah. Baik, perkataan beliau yang kedua, ini sangat penting sekali, dan hari ini kita banyak yang kena imbas atau kena balak di sini. Beliau mengatakan la tutbi'in nadratan nadrata. Janganlah memandang melotot kepada hal-hal yang diharamkan. Itu pada simpel. Pandangan pertama kepada yang haram, ma'fuun anhu, dimaafkan. Tapi pandangan yang kedua, ini coba angkat HP kita, bukan kita mau pamer HP saya mahal, enggak. Di sini sumbernya. Lalu kemudian mohon maaf kepada kaum wanita, wala siyama anak-anak gadis, bungkuslah jasadmu, tutuplah auratmu, jangan dirusak kesalehan kaum laki-laki. Itu yang saleh, Pak, yang rajin ibadah, yang selalu menundukkan pandangan, lisannya basah membaca Quran dan tasbih, berzikir kepada Allah, rajin qiyamul lail, tetap dia saum sunnah, rajin berinfak. Ketika melihat si janda, saya ulangi, ketika melihat si dan dia menggoda, orang yang saleh, mungkin namanya Pak Wahyu barangkali, mohon maaf, yang selalu membaca wahyu Allah, kalam Allah. Pak Wahyu tak kuat di hadapan ibu yang ayu kemayu. Mari jemaah, wahai ibu-ibu yang telah tahu kewajiban memakai jilbab syar'i, pakailah. Sudah. Kalau mau bercantik ria, berpose, berpakaian minim di hadapan suamimu, tok. Yang hari ini kita dapati bagaimana orang, Pak, yang sibuk dengan konten, yang makan, yang minum dikasih
kesombongan yang luar biasa. Sebagaimana sombongnya Qarun terhadap orang-orang lain, hartanya. Kalau cuma kita lihat goyang ini belum seberapa. Ada orang goyang belum seberapa. Qarun kalau lewat jamaah, dia mengangkatkan dadanya dengan pakaian sehebat-hebatnya. Orang yang kaya saja melihat Qarun tertegun, yang kaya. Gimana yang fakir? Langsung mencet. Itu Qarun yang hidup bersama dengan Nabi Musa alaihissalam, disuruh untuk satu saja, Pak. Satu kewajiban apa? Berzakat. Diutus Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa langsung bicara mengatakan, wahai Qarun, tunaikan zakatmu. Nah, keluarlah kata-kata yang Allah firmankan di penghujung surah Al-Qasas. Apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. No, saya dapatkan harta ini dengan saya cerdas dan capek lelah. Saya orang profesional, menyombongkan diri. Lain halnya orang-orang yang saleh, Nabi Allah Sulaiman, Dzulqarnain, dan nabi-nabi yang lain. Ketika Nabi Sulaiman di hadapannya ada singgasana Bilqis, dia berani dan dia mengatakan, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Perkataan Raja Dzulqarnain setelah selesai membangun tembok yang menghalangi keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Apa perkataannya di lembar terakhir surah Al-Kahfi? Qala hadza rahmatun min jamaah. Qala hadza rahmatun min rabbi. Mari terakhir, barakallahu fikum jami'an, di antara perkataan beliau lagi yang sangat indah sekali, yaitu apa yang beliau sampaikan dalam perkataan-perkataan beliau tentang menyapu khuffain. Tahu menyapu khuffain? Menyapu khuf, sepatu yang terbuat dari kulit. Boleh bagi orang yang mukim, tapi dengan syarat ketika dia pasang itu dia berwudu, telah berwudu. Nah, dia pakai sepatu bagi orang yang mukim, non musafir, boleh memakainya sehari semalam, tidak dilepaskan. Ketika berwudu, kakinya tidak dicuci, tapi hanya diusap bagian atas saja. Nah, ketika orang yang bertanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib dan bertanya, kenapa kalau mengusap khuf bagian atas, bukankah yang kotor di bawah? Itulah yang beliau komentari jemaah. Beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfalul khuffi aula bil mas'i min a'lahu." Seandainya agama ini berpatokan dengan akal semata-mata, rasio semata-mata, dia menyapu khuf bagian bawah lebih pantas daripada atas. Tahu ya khuf? Kaki kita yang pakai apa tadi? Sepatu kulit, boleh, tidak kita buka tanpa dicuci, tapi ambil air dan usap bagian atas saja sekali cukup. Nah, ketika orang mengatakan kenapa nggak bagian bawahnya itu yang kotor, keluarlah perkataan beliau, seandainya agama ini berdasarkan semata-mata dengan rasio ra'yu saja, niscaya mengusap bagian bawah lebih utama. Namun kata beliau, waqad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Saya pernah melihat sang Rasul menyapu bagian atas khufnya. Cukup. Lanjut. Cukup ya. Sudah mulai bergoyang perut kita. Apalagi yang ada asam lambung, semoga Allah berikan kemudahan dalam segala hal. Allah berikan kita hidayah, taufik dan kesehatan, keafiatan. Kita mohon kepada Allah diberikan keistiqomahan, diberikan ilmu dan paham tentang ilmu, dan mengamalkan ilmu sampai kita wafat di atas kalimat la ilaha
pujian-pujian dia terhadap dua orang sahabat besar. Karena apa? Membantah di mana akidah orang Syiah Rafidhah mengatakan yang berhak menjadi khalifah hanya Ali bin Abi Thalib, dan mereka mengatakan dan meyakini tiga orang khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman tidak sah menjadi khalifah. Bahkan kata mereka tiga orang itu sepakat mengambil hak Ali bin Abi Thalib. Nah, dan di sini disebutkan nanti bagaimana Ali bin Abi Thalib memuji kepemimpinan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan di masa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah, tetaplah Uthman didampingi oleh Ali bin Abi Thalib. Bahkan di penghujung hayat ketika rumah Uthman dikepung, bagaimana Ali bin Abi Thalib menyuruh dua putranya Al-Hasan wal Husain untuk menjaga rumah Uthman bin Affan. Tapi pemberontak mereka banyak dan keroyokan, sehingga dari atas genteng dan melompat ke bawah, tiga orang pemberontak tersebut menghunus pedang di hadapan Uthman bin Affan lagi menjelang maghrib dalam kondisi dia saum, ditusuk bagian belakang dan ditetak bagian pundaknya, ujung-ujungnya beliau dipenggal dari depan kepala. Di sampingnya ada istri bernama Nailah yang menahan atau menepis dengan jarinya, 4 jari itu putus, dan terkulailah Uthman bin Affan meninggal dunia. Di hadapan ada Mus'ab dan menunggu hampir mau berbuka. Itulah awal mulanya teroris dalam dunia Islam. Hiduplah seorang manusia yang mulia Uthman bin Affan, dan ketika beliau meninggal dunia dilantiklah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Masa yang panjang itu jemaah, 6 tahun 2 bulan masa kekhalifahannya, sibuk mengurus intern, digerogoti dari dalam, perang saudara yang panjang, sehingga tidak disebut dalam sejarah Ali bin Abi Thalib menaklukkan kota-kota orang kufar tak pernah. Kenapa? Sibuk dengan intern, seolah-olah dia ini mendapatkan getahnya, yang pada ujungnya beliau nanti ada kisahnya. Ali bin Abi Thalib beliau pun ditusuk atau dipenggal ketika keluar salat subuh oleh seorang terorisme, hafal Quran, ahli ibadah, tapi otaknya telah dicuci dan dia meyakini ia orang yang paling kafir di saat itu ialah Ali bin Abi Thalib. Itu yang membunuhnya. Dengan cara dia rendam di pedangnya itu racun selama sepekan. Seandainya tergores saja akan meninggal Ali bin Abi Thalib dengan racun yang tajam. Ini dia ditetap dari belakangnya. Subhanallah. Nah, mari jangan sampai sini. Jangan lupa terus kita belajar dan ingat kisah Ali ini bin Abi Thalib panjang dan kitabnya gede, lebih kurang 600 halaman. Begitupun saya ringkas. Barakallahu fikum jami'an.